mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, santai bun, ayo gak usah sinau tegang. agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio, alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan lagi oleh Allah lewat kajian rutin kita, yaitu Assalam. Agama Islam. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini senantiasa dibarengi oleh ma'unah fadhol hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, kajian kita dalam kesempatan tentang masalah sakit. Tentunya kami didampingi oleh ibu-ibu yang sangat cantik-cantik ya. Tak absennya dulu. Pertama ada Majelis Taklim Nurul Qalbi, Cahaya Hati ya. Dari Bumi Suko Indah Sidoarjo, pimpinan Ibu Haja Suci Hati. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Walhamdulillah. Baik, muga-muga engko mulai diganti dhuwit sing akeh karo Allah. Krungu dhuwit ku amin mesti get pokoke. Yang nomor 2 adalah para bunda dari Pondok Majelis Taklim Pondok Karakter Jalan Tambak Segaran nomor 27 Surabaya, pimpinan Ibu Haja Nul Fitri Lestari. Assalamualaikum Bun. Sehat semuanya? Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, kajian kita kesempatan tentang masalah sakit. Dalam kondisi yang kurang nyaman, baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, itu biasanya disebut dengan istilah umum sakit. Siapapun di antara kita tidak mau sakit. Ada orang mulai lahir nganti mati, kecuali di saat megap-megap itu nggak sakit belas. Siapa itu? Fir'aun. Pil gak tahu belas. Tapi dia tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah yang namanya sehat itu. Manusia yang paling sehat di dunia itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya sakit tatkala hendak menjelang beliau dipundhut oleh Allah. Cuman 2 hari. Kondisinya luar biasa, sawehat. Nah, tentunya di antara kita tidak ada mau yang sakit. Siapa yang mau sakit? Kalau tahu tatkala kita mendapatkan sakit apapun jenisnya, pertama sadari itu semuanya dari Allah. Meskipun penyebabnya bisa jadi karena ulah pola kita sendiri. Bisa jadi karena itu. Kalau toh kaitannya dengan yang mana yang namanya pandemi corona ini misalnya, itu memang semuanya dari Allah. Ikhtiar kita nanti sambil jalan. Kalau toh kita mendapatkan nikmat sakit dari Allah, ojo gampang ngersulo. Pertama, orang sakit itu bisa menghapuskan dosa dengan catatan lek sabar. Nabi Ayub itu pernah sakit 18 tahun. Nabi Ayub itu asalnya putranya banyak, kaya raya, ibadahnya top. Akhirnya setan tidak terima. Ya Rob, kalau memang Ayub dalam keadaan ibadah istiqomah padamu, maklum kondisinya enak, putranya juga baik-baik. Coba kalau Ayub dikurangi kenikmatannya berbentuk materi, silakan.
Mohon maaf, Nabi Ayub itu untanya, kambingnya ribuan. Dalam waktu sekejap dimatikan oleh Allah karena permintaan setan. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ternakku banyak yang mati, besok gak tapi kaken pitakon di hadapan Allah. Halo? Halo? Gun, kelangan duit 1 juta ya apa? Kira-kira muni alhamdulillah dhisik kok digoleki. Alhamdulillah. Berarti kate diganti Gusti Allah sing akeh. Ngono lho. Gak ketok duit amatamu. Ngono atan. Lambene jare malaikat lambene pirang-pirang dina nyekel duit jutaan gak tau alhamdulillah ilang 1.000 lek takon angger wong sak gak ketok duit paling-paling kon jukuk. Malah tambah ngarani ya tak. Apa kata Nabi, kata setan? Iya, anaknya kan masih ada. Semua anaknya dimatikan. Tetap Nabi Ayub malah syukur kepada Allah. Apa kata setan? Ya Ayub maklum sehat, coba sakit. Akhirnya dikasih sakit. Dalam catatan sejarah hampir 18 tahun Nabi Ayub itu sakit. Istrinya yang asalnya banyak, semuanya minta dicerai. Karena kondisi sakit Nabi Ayub, Ustaz, gak mentolok. Siapapun yang lihat mesti gila, mesti gigu, mesti jijik. Mohon maaf. Sampai-sampai istrinya semuanya minta cerai. Tinggal satu istrinya yang sangat setia, yaitu Sayyidatuna Rahmah. Suatu ketika beliau bilang pada suaminya, "Bah, sampeyan iku nabine Gusti Allah. Mbok yo njaluk otul nang Gusti Allah njaluk waras." Logik manusiawi. Loro 18 tahun biar harta bendanya itu habis untuk biaya sakitnya. Termasuk rumahnya pun tergadai dan terjual. Apa kata Nabi Ayub? Gak, aku wisin. Aku dikai waras karo Gusti Allah hampir 90 tahun. Loro ku sik 18 tahun. Si akeh warasi katimbang yoyoni. Ngerti yoyo sampean? Ndak mau hari. Awak dhewe lara untu. Masya Allah. Wis gebras-gebras. Wis kok nang dokter gigi copoten kabeh, kempong. Maru kayak pasang gigi palsu, mari ngono dikei pager. Balik-balik guyang-guyu anjir pamer pager ya. Loh, kalau jenengan dan saya mendapatkan nikmat sakit itu hakikatnya termasuk bagian ujian dari Allah. Bun, silakan kami dibantu bacakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 ya 156. Monggo. Sekalian terjemahnya disiapkan yang baca terjemahnya. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Shadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, para bunda yang cantik-cantik studio, coba kita perhatikan. Al-Baqarah 155, ini ayatnya diawali dengan lam taukid dan nun taukid tsakilah.
Wala nabluwannakum, dan sungguh aku menguji kalian semuanya. Dengan apa? Dengan ketakutan. Bisya'im minal khauf, ketakutan. Walju, kelaparan. Sekarang ini sudah mulai orang ancang-ancang tentang masalah iki katanya pemerintah resesi. Masa reses, apalagi nanti kuartal keempat kalau pertumbuhan ekonomi masih di bawah 0, persiapan reses. Artinya apa? Kalau kita punya uang, kita belanjakan yang pokok-pokok saja. Sesuatu yang tidak penting, dah usah. Makanya kemarin tatkala menghadapi lebaran dalam rangka pandemi corona ini, orang-orang yang jual baju gak tahu payu, halo? Mereka wis gak butuh baju, ya butuh tapi gak nemen-nemen. Jadi sekarang kalau kita orang cerdas, kalau kita punya uang sedikit, kita perlukan barang yang perpokok. Nah, kenapa ada kekhawatiran? Nanti kalau memang betul-betul terjadi resesi, kita pun tidak seberapa kaget. Tapi ada kekhawatiran, bisyai'im minal khauf, dari ketakutan. Saya wis gak perlu sing tuku mobilnya, gak sing ono dinikmati. Bahkan yang biasanya makan nikmat-nikmat sing larang-larang, saiki dikurangi. Semakani wa ilate dewi. Kenapa? Dalam rangka persiapan merapatkan ikat pinggang kita. Yang terpenting roda dapur kita tetap berjalan. Wis, sing biasa itu balak-balik ben bulan biasanya pakai facial perawatan facial dewi. Kalau ingin facial lebih cantik, banyak sujud. Wajah akan tambah cantik, tambah lagi puasa sunat. Terutama setiap tanggal bulan-bulan putih, hari putih, Yaumul Bid, 13, 14, 15, bulan Komariah, semen puasa, wajah akan memancarkan cahaya celing. Yang penting inner beauty-nya itu dari dalam. Dalam kondisi sehat batinnya, wajah itu sumringah. Tapi hati ini loro, cekot-cekot, mecucung. Facial berbagai macam salon, percuma. Karena apa? Hatinya tidak bahagia, akan keluar terekspos lewat pancaran wajah. Tapi kalau jenengan ahli sujud, ahli puasa sunat, akan mengantarkan hati kita tentram dan damai, terpancarlah yang namanya kecantikan dari dalam inner beauty-nya keluar. Wow, sing penting inner beauty, jari sing wedok, jari sing lanang. Dek, pengen tak delok tambah suwi tambah ayu, Dek. Padahal gak tahu facial, iya Mas, atiku seneng. Lah kok seneng, wong sampean sabar. Jari sing wedok entu tah. Jadi pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, yang penting itu adalah hati. Jangan lupa sakit ujian dari Allah. Berkurangnya harta benda, mina amwal anfusi wa thamarat, buah-buahan, hasil panen. Kemarin banyak orang yang gagal panen, wereng metu maneh. Caranya gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gusti Allah maring aku sedekah gadik ngeterno werenge warek-warek. Carane ngono, Bro. Lek gak ngono, tuwas ngresul tok. Gak tepak. Wis tak pelokno biji sing apik, ya tak emes, tak perhatekno werenge sik ndawablek kae. Ngono iku nyalano sapa? Meskipun nyalano wereng, hakikate nyalano Gusti Allah. Sering saya katakan di mana-mana, tatkala sampean digigit nyamuk, wis yo, lek pancen gak kuat yo cebleken biasa ya. Sing ngono ae. Ojo kurang ajar. Yang menciptakan nyamuk itu siapa? Yang memerintahkan nyamuk gigit sampean itu siapa? Berarti lek kurang ajar nyamuk, kurang ajar Gusti. Understand? Paham? Lek nyamuk yang ngolek wong biyen enggak dijanno. Bapak, sotako. Lek pancen sampean enggak tahan, pati biasa ya. Sering saya katakan di mana-mana. Saya dulu waktu di pesantren, setiap Jumat pagi itu ada yang namanya ro'an. Ro'an itu kerja bakti untuk bersih-bersih sekitar pondok. Dan sebagian santri itu mesti diperintahkan untuk bersih-bersih ke dalamnya para kiai. Yang pokoknya membersihkan. Nah kadang-kadang saya itu diperintahkan oleh Bu Nyai untuk jemur kasur, mepe kasur. Sik biyen zaman yang nama spring bed durung ono.
Begitu dijemur panas kira-kira jam 10, sing jenenge tinggi ku logur, lemu-lemu sak kebo-kebo. Masya Allah. Saiki gak ono tinggi. Tinggi itu binatang geremet, tak dipides wambune saweger kon. Masya Allah. Biyen itu tinggi ku wakeh. Begitu itu loh tinggi itu sama anak-anak yang jatuh-jatuh, saya dan teman-teman santri tak pides sih, bunya itu lo nangis. Ojo Gus, ojo baba balekno. Aku lagi gak iso sedekah nang tinggi, reus do gedeku lagi gak iso sedekah coba. Saiki gak kon. Ono ane cokot semut, golek ono lengi. Oh bongen siramen gas. Ya Allah, jare malaikat awas kon tak dipeng kon. Sing nyokot siji sak leng-lengi disiram gas diobong kabeh, kebacuti. Apa artinya? Tatkala kita sakit itu mengantarkan kita untuk baca istighfar, astagfirullahaladzim, loro. Ya. Sunnatnya dianjurkan bagi kita yang sehat untuk iyadatul marid, besuk wong loro. Kalau dia sekarang dirawat di rumah sakit, iya. Malah sekarang kecenderungan rumah sakit agak sepi. Karena banyak yang merasa sakit, periksa rumah sakit wedi. Khawatir dijatifikasi corona, wis nginep kon. Saya rumah sakit itu wedi, wong mlebu rumah sakit itu wedi. Rodok kosong saiki. Apa maneh pavilion kosong. Apa artinya? Mudah-mudahan kita tidak sampai yang namanya sakit. Kalau toh terjadi sakit pada kita, itu mudah-mudahan cepat mendapatkan tombol kewarasan dan kesembuhan dari Allah. Dan yakini orang yang sakit itu bisa mengantarkan untuk muhasabah, introspeksi. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Coba, meskipun kita bukan Nabi Ayub, tapi paling tidak ada gambaran. Nabi Ayub loro 18 tahun sing manusia, alhamdulillah, awak dhewe sik wingi. Masya Allah. Kemarin 2 hari yang lalu kebetulan kaki saya ini kena asam aurat. Halo? Asam urat. Nah, aurat itu remek kabeh. Ya karena pola makan, yang namanya kaki dibas sojo itu kemeng, wis panas cekot-cekot cenu, Masya Allah. Apa kata istri saya? Wis gini, tak godokno serai. Banyak obat Jawa sene karo godhong salam, umbein iki. Tak umbe rong wengi sujud wis enak. Kenapa? Ya karena salah makan. Penyebabnya bukan berarti kita nggak boleh makan sesuatu yang ada unsur gajinya, dagingnya, tapi ojo ake-ake, titik ngenai. Saya tanya orang, Pak Ustadz masih berani makan kepala kambing? Wani. Makan duren? Wani, mau enak kok. Tapi titik. Wis gak wayahe. Biyen sik nopo ae gak mlebu, krikil dikelemuti kon. Saiki ojo papak jenenge krikil, jagung marning mulek ae. Kok mulek mbah, untune entek nak, lu ngono ta. Apa artinya? Tatkala kita itu sedang sakit, kita diajak oleh Allah, ayo muhasabah, siji banyak baca istighfar. Nomor 2, ingat akan Allah. Saiki mati gak di kondo-kondo hari. Mati lu gak di kondo-kondo. Rebo kemarin, 2 hari yang lalu, bude saya itu, mohon maaf, usia sudah 84. Jam 11 malam tuh, salat isya berjamaah di masjid, pulang ngomong-ngomong. Jam 11 tuh ngomong nang anake. Aku ternonong ngene kamar kecil. Sudah kembali lagi, jam 11:10 menit, kakinya mulai anyep, ngomong nang anak-anak itu, anakku husnul khotimah yo. Tidak lama setengah relas lu mati. Sempehat. Masya Allah. Saya kemarin yang mimpin sholatnya dan melepaskan mayitnya. Bawanter mayitnya. Saya bilang pada menantunya, ibumu itu ahli swarga. Kok gitu? Drone, mayitnya bawanter. Ternyata, mohon maaf, 10 tahun itu bude saya itu ngeramut ibu kandungnya sing boh. Sampe ngerti boh? Dadi kembangi amben. Iku 10 tahun belas gak tau ngersuloh. Mempesi, membersihkan, nyuapin, iku bendino 10 tahun. Mangkane mati ini enak. Pengumuman, engko ibu tua, Bu aja kumpul aku Bu, nang panti asuhan, panti jompo, jare malaikat gendeng kon niku. Gendeng kon niku. Meskipun gak ono malaikat ngomong gendeng mek aku.
Artinya apa? Kocik kebacute. Nah, diharapkan orang yang sakit itu, Bun, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, itu diharapkan akan ditambah ingat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sing jeneng wong lara iku gak enak. Titik-titik lara ya tetep lara. Jangankan sesuatu yang penyakit dalam yang gak nampak. Mohon maaf. Yang nampak cantengen niku wis lewor. Nah, yang tidak kalah pentingnya diharapkan dengan yang namanya sakit itu nanti ada ikhtiar mau berobat. Pancen dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij itu, Bun, surat 70 ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massau syarru jazua wa idza massal khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan serba berkeluh kesah, akeh ngresulane. Kalau mendapat sesuatu tanda kutip sing gak enak, sambate ngumbawara, angger wong dikandani, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibarat orang dodolan rugi titik sak kabupaten krungu, tapi oleh badhe oleh rezeki akeh mbidek kon. Wis kaya kok mwedek. Tapi lek lara, angger wong disambati, angger wong disambati. Insyaallah kon gak sambang ta. Lapo aku lho lara. Lah lapo lara njaluk disambangi lapo kemenyek. Artinya apa? Diharapkan orang yang sakit itu kalau dia sadar akan mendapatkan ilmu. Kok iso? Boleh teko famili, tonggo, kerabat, kenalan. Aku krungu sampe loro, alhamdulillah. Aja ngomong iya, aja ngono, alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah? Gusti Allah seneng nang aku. Berarti siji dosane akan diangkat oleh Allah. Lek gak ngersul lho ya. Nomor loro akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nomor telu akan mendapatkan ilmu. Takon loro apa sing ngene? Coba. Biyen adikku loro koyo ngene iki. Dadak tambah ningin dadi nang warasi oleh ilmu. Oleh ilmu. Kadang sing durung cocok gak nang dokter, dikai obat. Wis ditukokno resepe tebusno apotik ana tulisan disimpen. Terus ana wong lara mirip karo dheke, keluhannya sama coba tukon obat iki. Aku biyen lara ngono kaya dokter obat iki. Kok cocok? Ilmu. Jadi aja dilok loroe. Meskipun nampaknya sakit, jarong Jawa matang-matang di tempat tidur, itu bisa mendatangkan banyak positif dari Allah. Siji, menggugurkan dosa, ikhlas. Nomor loro, akan memperbanyak zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Wis ngono ae wong kate lara. Ana wong kate lara blakraan sampean. Halo. Wis kate lara mbiak-mbiakan tambah nemen adane. Nomor telu, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ngapunten ya Allah. Nomor papat, dongane mandi. Wong lara iku dongane mandi. Ya Allah, panjenengan paringi saras. Oh kok durung dikabulkan? Ketahuilah, itu dalam rangka menghapuskan dosa kita. Karepe ndang waras, lek karepe. Tapi kalau meskipun ikhtiar kita sudah maksimal, pengobatan medis modern sudah, alternatif sudah, kok sik yo-yo wae, tambahi dengan kesabaran yang total di hadapan Allah. Apalagi ke orang dengan sakit. Dengan sakit itu diharapkan apa? Diharapkan banyak yang silaturahim. Membesuk. Masya Allah. Makanya begini Bun, kalau ada orang berangkat membesuk orang sakit, itu hakikatnya orang berjalan di atas taman surga. Sing sering besuk wong loro. Oh, sekarang kondisinya begini Pak Ustadz, tidak boleh. Ya sudah, caranya gimana? Kalau ada keluarganya yang jaga, tolong pakai miss call misalnya, pakai video call misalnya, terserah. Yang penting bagi kita yang sehat, kita jadikan pelajaran bahwa siapapun bisa sakit. Kalau itu terjadi pada kita, jangan khawatir, gak usah ngersulo. Pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Latihan Bun. Latihan, bukan berarti tidak bisa. Nah, nomor loro, kalau kita sakit diharapkan banyak
ingat akan Allah, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Nomor 3, dongane wong loro iku mandi, tapi dengan catatan gak oleh ngersuloh. Apa ana wong ngersuloh? Ono. Ada orang sakit gak ngersuloh banyak. Makanya secara pribadi kalau saya besok orang sakit, lek katik sing loro ngalem, aku iki males. Sambangi tambah lebih. Masya Allah. Dos pundi, langge awak loro kabeh ya. Mulai. Justru orang tambah simpati, orang ngomong ngatakan iku loro nemen tapi gak senyum. Dos pundi, alhamdulillah. Dos pundi, alhamdulillah. Padahal kondisinya lemah. Ngono kau tambah simpati. Tambah dongakno. Lek kate lebih, langge dos pundi kula ya kadada sadada. Males. Bojo tak jak mulai cinta, mulai. Wis mulai. Dongakne waras. Ojo lebih. Kenapa? Orang lain enggak senang. Insyaallah. Saya masih ingat bapak saya dulu sakit. Kalau sakit tanya, banyak yang datang itu paman apa ponaknya, das budiman, alhamdulillah. Lho alhamdulillah sakit iya oleh ikhlas dosane di sepuro. Ngono tok kan. Tapi lek kena wong lebih, males aku. Males. Makanya Bun, kalau jenengan dengar famili yang sakit, coba kita ziarah, kita iyadah, kita kunjungi. Ya, kita kunjungi ya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, kita ikuti yang ndak lewat satu ini. Assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, assalam. Kewajiban orang yang sakit itu dalam rangka mendapatkan semua ikhtiar. Bagi yang biasa kaitannya dengan dokter silakan konsultasi dengan dokter. Tapi jangan lupa ada sakit yang tidak nampak tapi dampaknya luas. Apa itu? Sakit hati. Loro hati gak ketok tapi mbok wis loro hati kabeh kena sentak kon. Ada penyakit yang tidak nampak, tapi kalau kita biarkan, akan gerogoti semuanya. Orang yang sakit hati itu dampaknya luar biasa. Jangan dikira loh ya, orang yang menyimpan rasa dendam, itu nanti penyakitnya akan bertambah-tambah. Gak iso waras. Insya Allah, wong lek ora ati aja cacak kepethuk wonge, sing dimangkeli, pitike lho diaju. Iku lho pitike wonge, ora ngajar pitik gak melok-melok. Kucinge sadun pisan. Wong kucing gak melok-melok nyaduk iku lha apa? Karena penyakit hati. Tapi lek wong apik, Masya Allah. Lek atine apik, Masya Allah apik. Tapi lek loro ati, siapa yang berkaitan dengan yang disakiti katut kon. Jo iku koncone, grupe iku biasa iku, sak grup ono WA delok pok lu. Wong gak melok-melok. Wis gak karu-karan pokok itu. Nah, coba di samping kita ikhtiar lahiriah, bagi yang dokter monggo, alternatif monggo, pengobatan tradisional monggo, tapi jangan lupa membaca Al-Quran. Kenapa? Itu obat langsung dari Allah. Bun, silakan kami dibantu bacakan Al-Quran ya, surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Silakan dibaca dan terjemahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar bagi orang yang beriman dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagian merupakan bentuk syifa. Syifa itu obat, penawar. Jadi Al-Quran itu bisa kita jadikan obat minimal untuk penyakit hati. Bahkan sering saya informasikan baik di TVRI maupun di mana saja, sudah ada penelitian. Kalau ada orang baca Al-Quran, minimal dia mengeluarkan suara, minimal dia sendiri yang dengar. Suara yang keluar dari mulut kita mengandung muatan-muatan ayat-ayat Al-Quran ini akan menimbulkan resonansi. Getaran yang masuk pada telinga kita, masuk pada organ tubuh kita, itu bisa mengfusikan kembali sel-sel yang sudah mati, yang bisa mengantarkan untuk ketenangan hati kita. Kalau hati kita sudah tenang dan damai, keluar yang namanya imun, kekebalan organ tubuh. Kalau ada yang sakit, akan didrop dengan imun itu, mengantarkan sakitnya cepat sembuh, di samping didukung dengan obat lahiriah yang datangnya dari dokter. Quran. Makanya minimal Quran itu dibaca, tolong diprogram, dalam 1 bulan bisa hatam 2-3 kali. Lek gak iso minimal sebulan hatam sekali, lek gak bisa setahun sekali, lek gak bisa seumur hidup sekali. Lek gak mati. Tentunya itu bagi mereka yang bacaan Al-Qur'annya lancar. Bagi mereka yang masih pemula, gradul silahkan semampunya. Tapi tolong di antara kita tuh harus ada bacaan Al-Qur'an. Kenapa? Syifa'un wa rahmatun. Merupakan bentuk penawar dan rahmat dari Allah. Yang mengadakan penelitian ini bukan orang gemeng-gemeng. Para pakar, mohon maaf, sing pintere buta itu tembus bokong. Habis hebat ini. Ternyata Al-Quran yang dibaca, tatkala keluar, masuk telinga kita itu menghasilkan resonansi getaran-getaran yang dalam tubuh itu, dan itu bisa menghidupkan sel-sel yang mati. Kalau sudah menyentuh pada hati, akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian, dan itu merupakan bentuk imun dari organ tubuh kita. Ternyata dari Al-Quran, dan ingat penelitian, orang yang istiqomah membaca Al-Quran tidak akan pernah pikun. Tidak akan pernah pikun. Umur berapapun tidak akan pernah pikun. Insya Allah. Pikune wong lanang sih gak apa, pikun wong wedok is mlakune siji kok. Wong lanang mlakune ngene pikun. Buktekno ngomong aku. Wong wedok ngene kok. Wis gak usah tak terusno. Iku rahasia. Apa artinya? Orang yang istiqomah baca Al-Quran tidak akan pernah pikun, Bun. Kalau wajah Anda ingin tetap nampak sehat, baca Al-Quran, sing istiqomah. Jadi mohon maaf, apapun yang ada dalam Al-Quran itu bisa mengantarkan jiwa kita menjadi tenang. Oh, tenang, itu santai. Tenang, damai. Gak gampang gupuan, gak gampang kagetan. Kenapa semuanya dikendalikan oleh Allah, diabadikan dalam buku yang terkenal suci namanya Al-Quran. Diwaca. Ojo gak diwaca. Aku haji oleh Quran, dia nak bupet. Anak bupet, jadi anak bupet. Bukan itu maksudnya supaya kita baca. Kalau bacanya sudah lancar, sekarang mencoba dibuka tafsirnya. Pelajari artinya. Nanti itu akan menimbulkan resonansi getaran dan bisa nangis. Orang yang biasa baca Al-Quran, kalau kita sholat berjamaah, lalu imamnya baca, meskipun kita tidak mengerti, kalau nangis, wae adab nangis, wae nikmat nangis. Kenapa? Ada getaran. Makanya dituntut bagi kita bacaan Al-Quran itu kalau bisa yang tartil mungkin. Tajwidnya, makhorijul hurufnya. Sebab kalau kita bacanya keliru, akan mengantarkan terjemahan kita menjadi keliru. Contoh,
Tatkala kita baca surat Al-Fatihah, pas bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka itu ada siddahnya. Iyyaka. Cara bacanya, ujung lidah kita ke dalam, lalu kita injakkan gigi kita di atas, baru iyyaka. Itu artinya apa? Hanya kepadamu semata ya Allah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepadamu semata ya Allah nasta'in, kami minta tolong. Kalau dibaca ada syiddahnya. Tapi kalau dibaca khafif ringan tanpa syiddah, iyaka, apa artinya? Ila syu'a'i syamsi, kepada sinar matahari aku menyembah, dan kepada sinar matahari aku minta tolong. Keliru. Hanya dari bacaan saja itu akan merubah makna. Di sini pentingnya kita belajar ngaji Al-Quran. Makanya sekarang banyak metodologi, ada buku panduan Iqra qiraati tilawah, terserah. Lebih ndak ono bun, manual. Alif fathaten, an alif kasroten, in alif domaten, un. Masih ingat? Alif jabr a, alif jere, alif beseu, beset kabeh. Mim fathama, tak fathata, mim domamu. Gak usah dibaca. Matamu dulu aku adano. Itu manual dulu bun. Sekarang pakai sistematis. Enak. Cara bacanya pun dipelajari. Makhorijul hurufnya, bagaimana keluarnya huruf halki. Idhar itu halki, bagian tenggorokan sini. Masya Allah. Jadi bacanya itu ada. Ada syafatain yang namanya bibir. Bagaimana baca qalqalah kubro, qalqalah sughro. Sebab apa? Itu akan berpengaruh kepada arti. Sekarang orang anak-anak kecil pandai muncul. Cili-cili apal Quran, cili-cili apal Quran. Satu sisi ciri-ciri apal Quran, sisi ngene tok. Masya Allah. Sekarang itu ada bun. Bayi baru lahir itu cari HP. Mana HP-ku? Ngono kok. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf ya, mohon maaf agak nyimpang. Tolong Al-Quran. Dan perhatikan, nyanyian model bian itu banyak yang tidak mendidik. Masya Allah. Po ami-ami. Terus makan nasi kalau malam adik ngene kon. Lah apa ngono iku? Sekarang ndak ya diterjemahkan. Bukan makan nasi, sekarang belajar ngaji, besok besar dadi kiai. Ngono lho. Matahari terbenam, hari terdengar burung suara. Nondi suara burung hantu merdu kok nondi medeni, Bro. Matahari terbenam itu maghrib. Terdengar suara azan. Kok burung hantu teko ndi? Sampeyan kita tahu pernah dengar suaranya burung hantu? Medeni. Gak tepak sampean ngono melok-melok. Silakan dirubah syairnya. Sebab apa? Apapun yang keluar tuh hakikatnya doa. Terdengar burung hantu suaranya medeni. Tak tapuk-kapuk kondok. Terdengar suara azan gitu loh. Burung hantu watakno. Astagfirullahaladzim. Apa artinya? Ayo kenikmatan ini kita mindset menjadi satu titik untuk menuju ridho Allah. Meskipun pada tataran sakit. Ya Allah. Apa artinya? Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu syifa. Silakan nanti buka salah satu di antara keistimewaan surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar banyak. Tadi saya baca dalam satu kitab kuning ada 18. Salah satu di antaranya, kalau jenengan sedang sakit apapun, bacakan surat Al-Kautsar ini 10 kali. Kalau tiupkan pada air lalu diminum. Itu ada sesuatu yang positif. Ada energi positif. Sebab kalau tidak, Masya Allah. Jadi banyak kandungan Al-Quran yang bisa mendatangkan nilai positif untuk kita semuanya. Halo? Yeah. Bun? Yeah. Qur'ani? Masya Allah. Ojo Qur'ani. Sering saya tanyakan di mana-mana. Sering mana? Jenengan dan saya buka HP karena buka Al-Quran. Muga-muga HP ini mlebu swarga. Yang katut ngono bro. Artinya apa? Silahkan ini kebutuhan kita.
Tapi kita jangan diperbudak dengan benda yang namanya HP. Insya Allah. Bun, silakan kami dibantu bacaan Al-Quran, ya. Silakan, siapa? Yang baca Al-Quran berikutnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Shadaqallahul adzim. Ya, silakan terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, apapun yang tercipta di atas alam jagat raya semesta ini menunjukkan betapa kudrat dan iradahnya Allah. Begini ya, menurut ilmu tauhid teologi, setiap sesuatu yang ada itu menunjukkan ada yang mengadakan. Sesuatu sing ono iku ndudono sing gawe ono. Akal kita tidak pernah menerima sesuatu itu ada dengan sendirinya, tidak menerima. Gelas gelodak langsung ada gelas, tidak menerima. Mesti ada yang membuat gelas. Yang namanya meja kursi itu nggak mungkin gelodak langsung ono. Pasti ada yang menciptakan meja dan kursi. Demikian juga jagat alam semesta raya ini. Berarti menunjukkan ada yang menciptakan. Menurut orang agama, termasuk kita beragama, itu meyakini itu adalah Allah. Orang umum bisa mengatakan Tuhan. Nah, semua diciptakan tidak sia-sia. Ada fungsi dan faedahnya. Termasuk sakit dan sehat itu tujuannya Allah menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang prestasi amal baiknya tambah baik di hadapan Allah. Loro iku peringatan. Alhamdulillah, berarti saiji. Kalau kita makan sesuatu yang menyebabkan sakit, jangan makan lagi. Jangan. Kenapa? Muslim yang cerdas itu tidak boleh terjerumus pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Terus tahu keblawak lho rono maneh lah oon jenenge. Ngerti oon sampean? Oon itu congok. Congok yo lolak-lolok. Nah, muslim yang cerdas kalau makan itu bisa mendatangkan tanda kutip sakit, lah lapo dibaleni maneh iku lapo? Lah lapo dibaleni maneh? Nah, salah satu di antaranya supaya kita agak imun kita cepat tambah bagus, sering-sering puasa. Bun puasa, bilang pada suaminya, Mas aku poso Mas. Sampeyan kerja aku poso yo, iya, enggak masalah. Ndak minta izin ngandani ae. Mas aku meni Senin poso, Senin Kamis poso. Terus lek iso Mas bareng-bareng tanggal 13, 14, 15 poso. Wuh, dasar. Kenapa? Berangkat dari hadis Nabi sumu tasihu, poso kon sehat. Sehat, gak terima sehat, sehat. Nah, termasuk imun model semacam ini. Yang nomor 2, tatkala kita di hadapan pada sering puasa, mohon maaf, awak-awak itu enak, enteng begitu. Ya Allah, saya dulu pun pernah berat badan saya 116. Terus kayak dream, ono tong glundung ono glina, glinu. Loro kabeh. Ndilu ngene gak iso. Saya datang ke rumah Kiai, poso. Saya buat poso Daud. 116 poso Daud hampir setahun setengah, itu turun menjadi 86. Kiai ini mati gak poso maneh. Sekarang saya mulai lagi. Terasa nikmat. Wong poso gak poso. Maaf. Buya Hamka. Bapaknya Gus Dur Kiai Wahid itu hari-harinya dibuat puasa. Saumudhari. Puasa. Masya Allah. Enteng. Orang yang terbiasa puasa gak enak. Nggak enak. Nomor 2, tatkala puasa, ojo jagano sahur. Sahur itu bagian terkecil syarat saja.
Wabil asharihum yastaghfirun. Waktunya sahur, katakan kalau subuhnya itu jam 4 10 menit, jenengan jam 4 kurang 10 itu sahur. Sahur itu kegiatan di waktu sahar. Ya, zamannya ashar. Nah, cukup aja kurma aja 3 cukup. Air putih sama madu 1 sendok cukup. Kalau terbiasa ngombe banyu putih tok cukup. Aku lek gak sahur 2 piring gak kuat, gak usah poso. Gak usah poso. Aku lek gak sahur sakmene gak kuat. Oh, kon niku ada tertumpu pada ngapunten jaru Surabaya badokan ayatan. Justru yang penting ku niat. Kalau sudah niat, mohon maaf, nikmat. Nanti habis subuh gak usah tidur. Habis subuh usahakan baca Al-Quran. Terus kalau tidak bisa ya sudah niati mempersiapkan persiapan suami. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan yang tidak lewat satu ini. Assalam di TVRI Jawa Timur. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, assalam. Ayo sinau agama Islam. Nah, jangan lupa, tatkala kita sakit itu akan mendapat tambah ilmu. Contoh, sering saya katakan di mana-mana, kan ini kaitannya dengan ilmu, nanti bisa dipraktekkan. Ada orang itu darah tingginya saking tingginya sampai geliyeng. Berpengaruh kata dokter sekarang namanya vertigo. Biyen karena geliyeng itu. Nemen geliyengnya. Wah, ternyata orang dulu obat itu sepilih. Bisa dibuktikan. Namanya inggu. Lala apa sih kon vertigo geliyeng kok soro-soro. Wong biyen niku mek ngombe inggu coba entah. Saya beli segini. Gini 100.000. Ambune gak enak. Sama coba silakan tulis obat vertigo inggu. Minum sedikit aja. Ping 3 kamu tidur. Waras. Dan banyak saya geduk tularkan. Bahkan ada jamaah yang setiap umroh mesti ikut saya. Mohon maaf. Itu karena sugesti setiap lor itu mesti ngebel saya. Anaknya jemput saya. Pak Ustadz, mama saya sakit. Minta Pak Ustadz datang sana. Masya Allah. Sakit apa? Biasa, darah tingginya naik, vertigo geliyeng mumet kepalanya. Saya bawakan inggu naik. Sakit apa Mi? Biasa Ustaz geliyeng. Ya ini diminum. Kan biasanya didoai dulu sama saya. Tak dongani, ngadep barat. Iku sugesti ae tak kira. Waras karepmu, gak waras karepmu. Allahumma waras karepmu, gak waras karepmu. Muga-muga waras. Wong lho guyu. Kagetno, Mi, dongane diamini. Nggih. Allahumma waras karepmu, gak waras karepmu, tapi muga-muga waraso. Guyu wonge. Diombe Mi, wayas. Wayas. Siapa yang hebat? Allah. Siapa yang hebat? Allah. Itu kan ilmu, saya dapatkan itu. Ternyata orang yang sakit geliyeng nemen vertigo, iku bate inggu. Nang dokter suwe sampean. Ngene aduh. Ambune gawe enak. Bakul jamu ono. Nah, itu ikhtiar. Ikhtiar lahiriah boleh mong. Dari mana saya dapatkan? Waktu saya sakit. Napa kon soro-soro? Lho, ngono tok kon. Anake panas gak mudun-mudun tensine. Lapo soro-soro? Oh, barutno kunir, ndoke madu ngombeno, waras. Dari mana kita dapat? Silaturahim. Iku pentingnya silaturahim. Makanya Nabi pernah dawuh, barang siapa yang usianya dipanjangkan dan usianya dan rezekinya dimudahkan, silaturahim. Silaturahim, Masya Allah. Susah, 2 anak wedok 5 durung ono jodoh silaturahim. Dengaran kok ijen, piro anake 5, lanang piro, wedok kabeh, terus piye susah, kok susah, durung jodone, besaran karo aku. Ternyata ditemukan lewat silaturahim. Ojo ndekem eno omah. Wah, wong lek gak butuh aku gak patheken. Jare malaikate kucluk. Ya gak ono malaikat ngomong gak ono aku dewi. Artinya apa? Dengan silaturahim itu begitu sama. Ada ungkapan bahasa Arab, harik yubarik, geraklah kamu akan berkah.
Air kalau mengalir itu sehat. Tapi kalau air itu tetap diam, nggak bergerak, cenderung tetap berubah dan basi. Wong yo ngono. Meskipun kita jalan-jalan tidak harus beli sesuatu, sing penting metu. Ngomong nang sing wedok sing lanang, Mas mlaku-mlaku Mas mari baik subuh. Apa gerak ben barokah. Ayo Mas, mandi mall. Tak apa-apa, aku lek karo bojoku lek nang mall tangan tak tuntun ae. Apa cek gak duding-duding. Ya dalam memang harus cerdas, kita seorang suami itu cerdas. Lek pas mlaku-mlaku nok mall kok si wedok balik ngomong itu berarti kepingin tuku. Aku wis paham ngono wis paham pol paham. Piye iku lho apik, seneng ta? Seneng ya wis pengen tuku. Lek duit ono. Lek gak ono cateten ulan ngarep. Nah, sebab apa? Itu mengantarkan hidup bahagia. Bahagia karena sehat. Ojo nang jero matok. Ya pegeng, ngerti pegeng sampean? Sumur dapur kasur, bulet. Gak rupa dangin jobo, gak ono sinar matahari apa gak gerak. Wis, lapo yo. Baik. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, kalau ada pertanyaan silakan, monggo. Ya bun, itu mic-nya dipakai. Sebutkan nama dan dari majelis taklim, langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Majelis Taklim Nurul Kolbi Bumi Suko Indah Sidoarjo. Yang saya tanyakan adalah Ustadz, penyakit hati. Yang tadi itu kan penyakit hati itu apa salah satu dari ujian dari Allah? Ya. Dan bagaimana cara kita menyikapi serta menghilangkan apabila muncul dengan tiba-tiba sedangkan kita sudah beristighfar serta membaca Al-Quran setiap hari. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antaranya ada pujian. Tombo ati. Bareng-bareng, sing bareng tak dongono cepet sugih. Balik. Tombo ati iku limo. Maca Quran angen sak maknane kaping pindho lakonono kaping telu wong kang saleh kaping papat kudu weteng kaping 5 ini obat yang jos ini. Kadang-kadang mohon maaf gak ono apa-apa orang mangkel penyakit hati itu namanya ghadab itu. Nah coba solusinya bagaimana? Coba kalau mau Quran saya gak iso misalnya. Coba kita bangun malam. Orang yang biasa bangun malam, mohon maaf. Tatkala kita sujud, Masya Allah, itu energi dari Allah luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya, mohon maaf. Kita ngomong dewi tuturi awak dewi, hati tuturi, hati. Lah pokon mangkeli. Mau mangkel lu gak ada manfaat. Sing dimangkeli lu malah gak paham. Ya. Oleh karenanya buat kita, lah apa sih mangkel? Wong biyen lha apa kon mangkel? Lek mangkel ngombe yo banyu, lek kurang yo seluruh po. Artinya apa? Jadi mohon maaf, itu ndak sing dimangkel lho gak rumangsa. Aku sampean mangkeli blas gak tak reken. Pemane gak kenal gak tak reken belas nu reken. Jadi kesimpulannya, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, pertama, sakit itu bagian nikmat dari Allah. Ingat-ingat, itu bukan musibah, tapi nikmat dari Allah. Diharapkan dengan sakit, Allah akan mengampuni dosa kita. Diharapkan dengan sakit, hati kita banyak istighfar kepada Allah. Diharapkan dengan sakit yang kita rasakan, akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Makanya kalau mendapatkan sakit, ucapkan,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Solusinya ikhtiar lahiriah ke dokter, ikhtiar batini tambah nyedek, tambah dekat nang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini dibarengi oleh Maunah, fadhol hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, mudah-mudahan jenengan semuanya sowehat kabeh, uripe barokah kabeh, nanti kembali di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah plus penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, TVRI Jawa